salah satu menteri, seorang menteri yang mengirimkan pakai kop surat buat publik penyalahgunaan jabatan. Nggak ada perubahan ini. Baru 1 hari. Baru 1 hari. Baru 1 hari. Bayangin ngomongin anggaran baru 1 hari. Nah itu yang kemudian akan mengikis kepercayaan terhadap Prabowo. Le, ini tanggal 21 Senin kemarin, tanggal 21 Oktober 2024. Resmi tuh Prabowo membentuk kabinetnya. Dan seperti dugaan itu, kabinet merah putih ini memang benar-benar gemuk, segemuk-gemuknya nih. Menteri ada 48 jumlah menteri. Terus wamen itu 56. Dan badan ada 5 ya. Berarti semuanya secara keseluruhan 136. Itu udah masuk penasehat belum ya? Total ya. Jadi ini memang dalam sejarah ini mengalahkan kabinet Dwi Kora yang 100 menteri ya. Menteri Dwi Kora 109. Nah persoalannya tiba-tiba nih, begitu dilantik aja kita udah lihat tuh betapa ngejejer itu udah penuh tuh. Tapi mudah-mudahan presidennya hafal menteri. Dan yang menarik juga nanti di kabinet kan, rapat kabinet pasti banyak sekali tuh. Tapi apapun itu, persoalannya adalah konsekuensi ini. Konsekuensinya adalah dari sisi anggaran. Dan yang menarik banyak udah menteri nih yang udah mulai ngomong nih soal anggaran ini nih. Itu mengerikan. Ya, Pigai misalnya. Dia bilang Kementerian HAM 20T katanya. Dari mana ya dia? Jadi belum apa-apa. Beberapa hari 1 hari setelah dilantik, itu ada beberapa menteri itu yang kontroversial itu. Satu Pigai ya, yang 20T. Yang kedua Yandri, Kemendes, undangan pribadi pakai kop. Yang ketiga Menteri Transmigrasi juga tuh udah mulai ngeluh. Yang dia bilang itu dia membandingkan anggaran 2025 yang 90 miliar. Sementara Orde Baru itu 54T. Nah, jadi ini ada yang kontroversial ini Le. Menurut lu gimana komentar lu, Le? Kalau buat gua gini. Prabowo itu dipilih 60% suara rakyat Pilpres. Artinya sesungguhnya dia dapat cek kosong. Yang kedua, hasil survei katanya LSI lah ya. 90,5% rakyat percaya sama Prabowo. Ini kan cerita-cerita baik. Nah, itu yang gua khawatirkan dari awal bahwa cerita-cerita baik terhadap Prabowo ini dirusak atau diturunkan oleh sikap, ucapan, dan perbuatan menteri-menterinya. Misal tadi, menteri minta 20 triliun, dasarnya apa? Dan orang ketika gemuk itu, publik itu ngelihat anggaran kayak gimana nih. Jadi ketika menteri minta, wah ini rebutan, bancakan lagi nih. Kedua, sikap salah satu menteri, seorang menteri yang mengirimkan pakai kop surat buat publik penyalahgunaan jabatan. Nggak ada perubahan ini. Baru 1 hari. Baru 1 hari. Baru 1 hari. Bayangin ngomongin anggaran baru 1 hari. Nah itu yang kemudian akan mengikis kepercayaan terhadap Prabowo. Ya. Bahkan Yandri itu kan mengundangnya semua kepala desa, semua RT RW. Dan kemudian publik kan tahu bahwa ternyata istrinya Yandri nyalon. Iya. Ya. Ini yang gue bilang. Walaupun apapun ya, Yandri dia bilang bahwa ini tidak ada kaitan dengan nuansa politis atau apapun. Apapun lu mengundang pakai kop menteri untuk kepentingan pribadi itu salah. Iya. Ketika seseorang menjadi pejabat publik, maka tidak ada lagi urusan pribadi. Belum apa-apa udah offset nih. Baru 1 hari loh. Anehnya ya, 1 hari kok maunya aneh dia kok pakai kop surat ya. Kop surat Ya, kementerian.
Tapi kalau gua ngelihat publik itu mencatat dan merekod itu. Nah ini persoalan-persoalan yang akan muncul di kabinet. Gua was-was bahwa kepercayaan publik atau cek kosong yang diberikan kepada Prabowo ini akan ditarik lagi oleh publik. Itu kalau dari catatan. Publik kemudian ngelihat lagi misalkan soal anggaran. Publik bertanya, ini lembaga-lembaga baru ini anggarannya ketat loh, Dat ini. Ya. Cuman tersisa 400. Ya, bukannya 3T. Tinggal 4 triliun apa 4 lu ya 4 udah habis semua. Iya. Nah, sekarang misalkan badan produk halal tuh. Ya, Haikal Hasan. Haikal Hasan. Pertanyaannya, pakai anggaran siapa tuh? Ya. Kantornya di mana? Ya. SDM anggaran tuh. Tapi sebelum masuk situ, Le, dari yang tadi ya, kita masih bicara ini yang soal kontroversialnya para menteri. Satu, ini mereka paling enggak ya dari 3 atau misalnya dari menteri transmigrasi Desa. yang membicarakan Anggaran. mengenai anggaran, ini tidak mengerti gimana manajemen anggaran ini nih, gimana APBN dibentuk. Ada kaitan itu yang itu kan sudah ditimbang dan sudah disesuaikan dengan planningnya apa, goalsnya apa, maka kebutuhannya ini, maka itu kan sudah Bappenas dan Menteri Keuangan tuh, Le, dan ini kan di DPR. Betul. Nah, jadi nggak bisa orang masa tiba-tiba ngomong 20T. Lu buat perusahaan kecil aja, lu tahun depan mau buat apa? Bahasanya, ada acuannya gitu loh. Bahasanya kenapa 20T buat apa? Gitu kan. Buat apa 20T? Nah yang gini-gini kayak transmigrasi membandingkan dengan Orde Baru. Kalau buat gua bukan itu. Lu mau ngapain dulu? Betul. Lu mau ngapain dulu nih, konsep lu belum buat, belum apa. Walaupun memang dia kan udah ngomong juga ya. Menteri Transmigrasi siapa, Le? Namanya, Le? 136 dan gue udah tua. Muhammad Iftitah. Oh iya. Sulaiman. Nah, sama malet. Muhammad Iftitah Sulaiman, Le. Tentara loh. Kopassus. Kopassus itu ya? Surya Negara. Oh, Surya Negara ya? Iya. Ya harusnya, walaupun dia bilang bahwa Persahabatan Indonesia Timur kan dia. Ya. Walaupun dia bilang sih sebenarnya bahwa berapapun anggaran, pokoknya gimana caranya goals harus tercapai. Intinya seperti itu. Tetapi ini lagi-lagi minimal maksud gua wawasan mereka mengenai keuangan negara. Kayaknya para menteri juga harus ngerti tuh. Gua tuh kalau gini, lu baru dilantik, bahasanya gini. Lu baru dilantik. Terus bercerita mau ngapain? Ya belum bisa lah. Lu mau duduk dulu deh, lu petain dulu. Ya. Seminggu atau sebulan kemudian baru ngomong mau ngapain. Kalau Ya. sekarang mau ngapain kan orang juga ragu. Iya dong, karena belum ngerti kan. Lu baru dilantik terus mau ngapain? Iya. Terus bidang dia kayak apa, ininya gimana, dia kan harus bahas dulu tuh di internal tuh. Kan sebaiknya nggak usah ngomong anggaran dulu, mau ngapain dulu deh. Nggak usah ngomong sama pers dulu, menurut gue sih. Dalam aja dulu. Gitu. Jangan sampai memunculkan hal-hal yang kontraproduktif gara-gara hanya komentar, gara-gara hanya statement. Iya, kalau gue bukan soal membela Prabowo atau tidak. Menteri itu bekerja untuk presiden. Iya. Data menunjukkan ini publik memberikan cek kosong kepada Prabowo. Iya. Jangan sampai omongan menteri-menteri itu mengurangi kepercayaan publik dan menarik cek kosong itu. Ya. Dan jangan salah itu, mereka juga ini sebenarnya diam-diam nih, kan Prabowo melakukan ini nih sebenarnya lebih karena memang sudah komitmen di awal tuh kan, bahwa ini akan dapat ini dapat ini. Oke, sekarang dipenuhi itu semua oleh Prabowo. Yang kedua, Prabowo merangkul sana sini. Oke, untuk persatuan dan kesatuan. Makanya Tetapi bayangan gua, ini Prabowo ini akan lihat ini satu-satu. Iya. Yang lebih keren itu paling benar itu jawaban Sri Mulyani kalau buat gua. Ketika ditanya, ini badan baru gimana anggaran segala macam kabinet kamu. Jawaban Sri Mulyani adalah paling benar. Ya nanti saya pelajari dulu ya. Itu paling benar. Itu top. Betul sekali. Paling benar. Ya. Dan oke, sekarang kita bicara anggaran nih, Len. Seperti lu bilang tadi kan. Bahkan Erlangga tuh sudah bicara tuh.
sempat bicara berkaitan dengan perubahan anggaran 2025 ini dengan adanya nomenklatur menteri yang demikian besar. Ya, pasti lah. Nah, menurut lo, ini kan belum ada komentar dari presiden pun, belum ada nih komentar mengenai anggaran ini 2025 ini. Kan itu udah diketok palu tuh. Ya kan APBNP baru pertengahan tahun depan. Iya. Kalau mau berubah. Iya. Artinya sampai pertengahan tahun depan ya anggaran ini berjalan. Ya. Ya, artinya beberapa kementerian yang dipecah-pecah itu kan berarti di departemen yang bersangkutan kan yang memecah tuh kan. Nah, itu pasti ininya dari Kemenkeu juga atau dari mana? Iya dong, kan Mbak, nanti ketika pecah itu pasti misalkan ada yang sewa gedung. Iya. Atau di kementerian yang sama. Atau di kementerian yang sama. Dibelah. Misalkan Kehutanan dan Lingkungan. Iya. Kan gedung sama kan. Iya. Tetapi Kopsurat kan berubah. Iya kan? Kalau Kementerian Lingkungan, gue pikir mereka bisa switch tuh, atau bisa juga di Ya kan beda lantai aja itu. Ada kebun nanas juga dia kan. Iya. Maksud gua, tetapi Kopsurat kan berubah. Anggaran. Seragam kan berubah juga. Anggaran juga. Nah ini kan bahasanya ini juga menggunakan anggaran tuh. Makanya hitungannya kalau gue masih inget tuh Yusril pada bulan Maret tahun ini nih. 2023 Pak, 2000, ya 2000. Dia ngomong bahwa lembaga baru itu belum bisa kerja selama 6 bulan. Ya. Jadi kata dia waktu itu Yusril ngomong Prabowo tidak akan kabinet gemuk. Ya. Karena kata dia kalau kabinet gemuk di badan baru tuh 6 bulan nggak bisa kerja. Ya. Ternyata kan kabinet gemuk nih. Tapi oke lah kalau gua kabinet gemuk segala macam. Cuma rentetan tadi tuh Menteri HAM, PDT, lembaga baru segala macam pada ngomong begitu, menurut gua bahaya nih. Secara anggaran makin menguatkan tanda tanya publik tuh. Wah ini takutnya dibancakan. Ujungnya duit ke rakyat makin kecil kan. Kan mestinya program tuh. Lu ngomong program. Boleh itu kritis, suara-suara kritis itu kan memang harus disuarakan ya, supaya mereka juga lebih hati-hati kan dalam penggunaan anggaran kan. Kan kita nggak mencaci maki, yang nggak boleh caci maki. Kita nggak mencaci maki. Kita cuma mengkhawatirkan cek kosong yang sudah diberikan kepada Prabowo itu ditarik lagi. Gara-gara nih menteri-menterinya belum apa-apa sudah ngomong anggaran. Tapi banyak juga orang mengatakan bahwa itu 6 bulan tuh juga kemungkinan besar mereka bisa bekerja optimal itu malah bisa antara 1 sampai 2 tahun tuh. Baru bisa kerja tuh. Kerja yang artinya yang benar-benar tupoksinya dan benar-benar kayak sekarang infrastrukturnya clear semua. Sekarang misalkan pertanyaan, Menteri Kebudayaan itu ngurusin apa? Dia lebih kemana ya? Karena ada parekraf, ada ekonomi kreatif. Ini budaya sama ekonomi kreatif tuh di mana? Irisannya itu gede loh. Itu satu. Yang kedua, lembaga baru. Badan Produk Halal itu irisannya dengan MUI, irisannya dengan BPOM. Kayak apa tuh? Ini jangan sampai ada tumpang tindih. Contoh kasus tumpang tindih di zaman Jokowi deh. Contoh industri film deh. Industri film itu mengabdi kepada 2 departemen. Satu departemen pendidikan sama pariwisata. Nah kalau ada tumpang tindih kayak gini, industrinya nggak akan maju deh. Karena birokrasi menjadi panjang. Yang kedua itu nanti juga kan ada kerjasama antar departemen tuh karena bidangnya yang seperti tadi tuh, Iya. Jadi harus ketat misalnya. Di Indonesia nggak ketat, Dan. Pengalaman nih misalkan, undang-undang yang dibuat oleh DPR itu pasti isinya umum. Kemudian diterjemahkan oleh menteri. Pada saat diterjemahkan ke menteri, kemudian diterjemahkan ke Perda, pada saat itulah terjadi tumpang tindih, rebutan. Ujungnya industri menjadi Jadi intinya adalah ini tantangan awal dari kabinet Merah Putih nih.
Kira-kira mereka akan seperti apa kinerjanya ya? Kan nanti ada pembakalan. Ke Akmil. Nanti ada pembakalan. Wah, gua ngeri itu. Udahlah sebulan ini atau 2 bulan ke depan gak usah ngomong dulu ya menteri-menteri. Iya. Daripada ribet. Iya. Udah Ya, betul tuh, mendingan udah kerja aja. Udah kerja aja deh. Kayak ini dong, apa Wapres dong ya. Jangan Soeharto yang ngomong Harmoko aja kan. Menteri Penerangan gitu. Jadi ini satu pintu gitu. Iya. Oke guys, kita lihat 100 hari guys. Gimana kinerja para menterinya dan para wamennya, kepala badannya seperti apa guys. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian?